Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Bakudiwo. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 dan di sini saya akan menjawab 8 soal yang telah diberikan oleh Ibu Yan Sasmi tentang peradaban Islam. Soal yang pertama itu adalah kapan dan di mana dimulainya kebangkitan peradaban Islam. Muhammad Isa Ansori berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah. Sementara di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II. Faktor-faktor kemajuan Islam di dunia. Yang pertama itu adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan Persia sangat berpengaruh di bidang pemerintahan. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, atau matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Soal nomor 2 itu adalah gencarnya pergerakan penerjemah dilakukan dalam 3 fase, yaitu adalah pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Yang kedua adalah pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan yang ketiga adalah setelah tahun 300 Hijriah. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri yang ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah, dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Islam yang termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Ilmuwan muslim termotivasi untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umayyah Khayyam, dan Ibnu Ruyd. Adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Soal ketiga itu adalah jenis pemetaan periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah periode abad klasik, yang dimana pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di masa periode ini, Islam digambarkan berada pada kondisi kejayaan yang dimana pusat peradaban adalah dunia Islam, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan segala aspeknya. Pada masa ini, umat Islam dinilai benar-benar konsekuen dalam menjalankan ajaran Al-Quran, termasuk penggunaan akal, sehingga ilmu berkembang pesat di zaman klasik. 2 periode abad pertengahan, di mana 1250 sampai 1800 Masehi. Di dalam periode ini, kejayaan Islam pada masa itu dinilai sudah meredup dan dianggap sebagai kemunduran signifikan. Penyebab kemunduran pada masa abad pertengahan di antara lain adalah karena ulama sudah tidak memiliki keberanian melakukan ijtihad. Penggunaan akal sudah dianggap sudah bukan lagi hal yang penting. Ulama banyak bergantung pada penguasa dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah periode abad modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, dunia Islam dinilai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah mengalami kemunduran pada periode sebelumnya, kesadaran untuk kebangkitan pada periode ini turut disebabkan kebangkitan bangsa Eropa yang menguasai dunia, termasuk Islam di dalamnya. Di sini muncul gerakan pembaharuan, salah satunya adalah didirikan Pan-Islamisme atau OKI, yaitu adalah Organisasi Kerjasama Islam. Soal nomor 4, perkembangan peradaban Islam di masing-masing benua. Salah satunya yaitu perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, diantaranya suku Iroquois dan Algonquin
Queen sejak tahun 900 Masehi. Nomor 5 yaitu adalah biografi singkat para ilmuwan muslim yang telah memberi pencerahan terhadap dunia. 1. Al-Battuni 858 sampai 929 Masehi. Seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Salah satu pencapaian yang terkenal dalam astronomi adalah penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam 46 menit dan 24 detik. 2. Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan dan juga dokter kelahiran Persia. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib, merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Yang ketiga, Ibnu Rus. Ia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kulliyat fi Atib Fas al-Makfima. Nah, mengapa bangsa barat menjadi maju sedangkan umat Islam mundur? Yang pertama, adanya inovasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, pusat ilmu pengetahuan Islam. 2. Banyaknya pelanggaran hukum oleh pejabat-pejabat di kerajaan Islam. Yang ketiga, terpecahnya umat muslim menjadi 2, Sunni dan Syiah. 4. Semangat mencari ilmu pengetahuan telah berkurang. 5. Penelitian ilmuwan dipersulit oleh kerajaan Islam dan tidak dihargai seperti dulu. Yang keenam adalah Eropa membawa pengetahuan dari peradaban Islam. Yang ketujuh, sejak kapan dimulainya kemunduran peradaban Islam dan apa penyebabnya? Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama, yang dikenal dengan masa kemunduran. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme. Sikap ini juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. 8 yaitu adalah peradaban Islam di Indonesia yang ada sekarang jika dibandingkan dengan yang masa lalu. Menurut saya, seperti Islam di masa periode pertengahan di mana Islam mengalami kemunduran, dimulai dari dijadikannya sebagai alat politik untuk mengadu domba, pertikaian dan sebagainya. Di samping itu, umat Islam yang sekarang pola pikirnya telah merosot. Semangat sains dan mencari ilmu pengetahuan telah berkurang. Banyak juga ditemukan umat Islam yang tidak konsekuen dalam menjalankan ajaran Islam. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.